Salam sejahtera bagi Ibu Anti dan teman-teman sekalian. Saya Chrysostom Fernandes, kelas 11 Akil 4 absen 4 akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas PKN dari Google Classroom. Nah, langsung saja yang pertama adalah mengenai ancaman ideologi dan cara mengatasinya. Masalah yang pertama dalam ideologi adalah kurangnya pengetahuan dalam ideologi negara kita sendiri, yaitu Pancasila. Seringkali masyarakat ini melupakan nilai-nilai dasar dalam Pancasila, dalam ideologi negara kita sendiri, dan malah mempercayai ideologi yang bukan dari negara kita. Tentunya ini harus ditindaklanjuti dan harus disikapi dengan cerdas tentunya, karena jika tidak akan menimbulkan efek salah pemahaman. Nah, cara mengatasi yang pertama adalah dengan melakukan hal-hal sederhana tentunya, yaitu bisa meng-share nilai-nilai Pancasila yang terlupakan melalui media sosial, media massa, koran, atau poster yang bisa orang-orang lihat, sehingga orang pun bisa teringat kembali nilai-nilai Pancasila yang udah mulai pudar. Yang kedua adalah gerakan separatisme. Nah, gerakan separatisme ini seperti gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika ini dibiarkan, tentunya ini akan menjadi masalah besar bagi negara Indonesia. Untuk itu, cara mengatasi yang pertama adalah pemerintah harus bisa melakukan upaya kesepakatan, persetujuan bagaimana sehingga wilayah yang ingin memisahkan ini bisa mengurungkan niatnya, sehingga masalah-masalah yang terjadi itu bisa diatasi. Karena penyebab separatisme ini yang utama yang sering terjadi yaitu adalah kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Nah, jika masalah-masalah yang menjadi penyebab separatisme ini bisa diatasi, maka separatisme pun akan tidak ada. Gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah masalah yaitu perang pemikiran ideologi, perang pemikiran tentang pemahaman budaya luar. Tentunya ini kembali lagi yang pertama ya. Cara mengatasi yang pertama tuh, jika kita mengetahui Pancasila, jika kita menghayati nilai-nilai ideologi negara kita sendiri, maka ideologi dari luar, pemahaman dari luar, budaya luar pun juga bisa kita pilah, sehingga kita pun nggak tergoyahkan dan kita bisa memenangkan perang pemikiran ini, sehingga kita tidak terpengaruh dan tetap berpegang teguh pada ideologi negara kita sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah dalam ancaman politik. Permasalahan pertama yang sering terjadi dan menjadi keresahan banyak masyarakat Indonesia adalah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, gerakan ini perbuatan ini semacam perbuatan yang merugikan masyarakat, merugikan negara, tapi menguntungkan satu pihak. Nah, hal ini tentunya akan menjadi masalah besar bagi negara dan bagi rakyat Indonesia, karena ini merugikan sifatnya. Nah, cara mengatasi yang pertama adalah tentunya kita harus memastikan bahwa sudah ada lembaga-lembaga yang mengatasi KKN ini, sehingga KKN pun bisa diminimalisir oleh lembaga-lembaga yang memberantas seperti KPK, OTT, dan lain-lain. Lalu yang kedua, harus tegaknya aparat hukum dalam mengadili kasus KKN ini, sehingga banyak pelaku-pelaku yang jera dan mungkin jumlah pelaku KKN bisa berkurang di Indonesia. Nah, lalu yang kedua, permasalahan kedua adalah kebijakan pemerintah yang nggak sesuai dengan maunya rakyat. Nah, jika terjadi selisih kemauan, beda pendapat seperti ini, tentunya harus dilakukan upaya suatu persetujuan ya, dimana ketetapan dimana maunya rakyat dan kepentingan negara pun juga harus nyatu, sehingga terjadi persetujuan di dua pihak antara rakyat dan negara, sehingga pemerintah pun juga bisa menetapkan kebijakan yang dimau rakyat dan bisa menguntungkan negara, sehingga tidak terjadi selisih paham dan menjadi dan rakyat pun juga bisa
menjalankan atau mengikutinya dengan tanpa paksaan tentunya. Nah, lalu yang ketiga adalah mengenai lemahnya supremasi hukum, di mana dalam aparat hukum seringkali tidak adil dalam menangani kasus hukum ya. Seringkali yang uang itu akan selalu dimenangkan dan muncul ketidakadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Tentunya ini harus segera ditindaklanjuti, dan cara mengatasinya adalah dengan tentunya aparat hukum harus bersumpah untuk mengadili, maka harus berpegang teguh pada sumpahnya, yaitu mengadili. Jangan sampai bisa terkena kasus suap ya, karena aparat hukum ini adalah dimana semuanya akan diadili, jadi harus adil dan dengan menghayati perannya sebagai pengadil ya. Nah, lalu soal selanjutnya yaitu ancaman ekonomi dan cara mengatasinya. Ancaman ekonomi yang mungkin tidak familiar dengan kita, yaitu masalah pertama adalah masalah pengangguran. Nah, Indonesia ini tentunya sudah banyak pengangguran, dan mungkin sudah banyak orang-orang yang melakukan protes ke pemerintah. Kenapa kita nggak dikerjakan? Kenapa kita nggak mungkin bekerja, atau mungkin banyak macam keluhan rakyat ke pemerintah soal pengangguran. Nah, cara mengatasinya yang pertama adalah tentunya kita harus berpendidikan. Kita mendapat pendidikan, bersekolah 12 tahun, dan jika perlu mungkin kuliah untuk sekolah ke jenjang lebih tinggi, sehingga kita pun juga berpredikat, kita memiliki nilai untuk bisa bekerja. Dan tentunya usaha yang kedua adalah dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, agar dapat menarik tenaga kerja yang mungkin menganggur menjadi kerja. Dengan begitu pengangguran bisa dikurangin dan mungkin diminimalisir. Yang ketiga tentunya melakukan pelatihan tenaga kerja, agar tenaga kerja kita ini unggul. Tentunya harus melakukan pelatihan, sehingga nggak cuma di Indonesia aja, mungkin bisa kerja di luar negeri, atau mungkin bisa ditaruh dimanapun, sehingga tenaga Indonesia pun juga memiliki nilai yang unggul. Nah, lalu permasalahan yang kedua adalah kelangkaan BBM, di mana bahan bakar minyak menjadi langka. Kita kaum orang macet yang sering memakai kendaraan pribadi dan menjadi macet di jalanan raya, tentunya kita harus bisa menjaga bagaimana sehingga BBM ini tidak langka lagi, supaya BBM ini pun nggak langka gitu. Karena ya pemerintah sendiri sudah menganjurkan kita bahwa sebaiknya kita menggunakan angkutan umum saja. Selain sebagai mengurangi polusi, juga bisa menghemat bahan bakar tentunya. Nah, lalu soal masalah yang ketiga yaitu adalah mengenai inflasi, yaitu kenaikan harga rupiah. Yang menjadi masalah bagi pembeli di pasar-pasar, karena harga cabai makin naik dan harga pokok menjadi naik karena naiknya harga rupiah. Tentunya dalam cara mengatasi ini, pemerintah sendiri harus bisa menetapkan kebijakan atau ketetapan tersendiri untuk inflasi, sehingga inflasi ini pun bisa turun, sehingga kita masyarakat pun juga bisa sejahtera karena harga-harganya terjangkau dan nggak setinggi-tinggi langit. Oke, lalu masalah yang keempat, soal yang keempat adalah sosial budaya, ancaman sosial budaya. Yang pertama adalah hilangnya budaya lokal diganti dengan budaya asing. Tentunya banyak seringkali di zaman sekarang ini banyak budaya luar masuk, sehingga budaya-budaya kita pun hilang gitu ya. Contohnya dari hal-hal kecil deh, budaya lokal seperti mungkin kita bersalaman kalau ketemu orang, menyapa orang lebih tua, atau mungkin memberi dengan tangan kanan. Hal-hal sederhana seperti itu saja, hal-hal sederhana seperti itu saja pun juga sudah mulai pudar kita lihat di zaman-zaman anak-anak zaman sekarang ya. Maka dari itu, cara mengatasinya pertama adalah tentu kita harus bisa
mengetahui budaya kita sendiri bagaimana. Kita tahu budaya Indonesia bagaimana, tentunya berdasarkan nilai negara kita, nilai dasar negara kita, yaitu Pancasila sendiri. Seperti kita menggunakan tangan kanan kalau memberi, atau mungkin budaya-budaya Indonesia yang masih banyak yang lainnya. Tentu harus bisa dipelihara dan tentunya dibudidayakan. Usaha yang kedua adalah dibudidayakan, sehingga budaya kita ini pun tidak hilang, melainkan dikembangkan sehingga menjadi terkenal dan mungkin menjadi minat negara lain untuk dalam budaya kita sendiri. Nah, lalu masalah yang kedua adalah globalisasi. Nah, globalisasi ini sering tentunya nggak familiar buat kita karena sudah menjadi masalah utama tentunya, karena di zaman sekarang ini tentunya banyak sekali budaya masuk dan zaman teknologi ini tentunya, sehingga globalisasi menjadi masalah utama kita dalam bersosial budaya. Jika kita terpengaruh dalam arus globalisasi, kita bukan lagi orang Indonesia, karena kita udah bukan lagi memiliki jiwa nasionalistis di sini. Karena dalam globalisasi kita lebih memilih budaya luar, kita lebih memilih hal-hal yang luar, bukan dari Indonesia sendiri. Contohnya mungkin hal sederhana seperti kita lebih sering beli produk luar gitu, kita lebih sering pakai produk luar, padahal kita punya produk sendiri gitu. Kita nggak cinta produk sendiri. Nah, hal sederhana seperti ini jika tidak kita lakukan, tentunya akan menjadi masalah yang akan numpuk dan akan menjadi masalah. Nah, untuk itu dalam mencegah arus globalisasi ini, cara mengatasi yang pertama adalah tentunya kita harus bisa menghayati peran Pancasila tentunya, sehingga kita pun tidak terpengaruh dan nggak goyah sama budaya-budaya yang datang gitu. Kita tetap cinta produk lokal dan nggak hilang budaya-budaya Indonesia gitu. Yang permasalahan yang ketiga adalah individualisme. Nah, individualisme ini dampak dari globalisasi ya. Cuman mungkin individualisme ini adalah bukti nyata bahwa kita ini sering sekarang lebih bergaul dengan apa yang maya gitu, bukan apa yang nyata. Karena sekarang kita udah canggih, sekarang kita udah punya teknologi yang serba ada, instan, memunculkan sifat individualisme, hedonisme seperti itu, dan tentu harus kita sikapi dengan baik. Dan cara mengatasi yang pertama adalah tentunya kita harus bisa bergaul dan kita kurangi bergaul dengan media maya. Kita harus bergaul dengan yang nyata dalam seperti lingkup masyarakat gitu, sehingga kita pun juga bisa bergaul, kita bisa tahu satu sama lain, kita memperoleh manfaat dalam bergaul dan menciptakan relasi antar sesama gitu. Lalu soal yang kelima adalah ancaman dalam pertahanan dan keamanan. Nah, masalah yang pertama adalah dalam kasus pelanggaran wilayah yang mungkin belum lama ini terjadi, itu kasus Natuna ya, di mana Indonesia berseteru dengan Cina mengenai Natuna ini wilayah siapa sih. Tentunya jika ini soal pelanggaran wilayah ini nggak kita sikapi dengan baik, tentunya wilayah kita bakal ludes diambil negara lain tentunya. Maka dari itu kita harus menyikapi, yaitu cara mengatasi yang pertama adalah dengan membangun pos-pos penjaga di wilayah perbatasan agar gak mudah dilewati negara begitu aja, agar gak mudah dilewati negara lain begitu aja gitu. Jadi kita bisa tahu gitu, nggak sembarang negara masuk, sehingga ada izin dan nggak ilegal lah istilahnya gitu. Nah, lalu kasus yang kedua adalah spionase. Nah, sebelumnya spionase itu apa sih? Spionase adalah semacam tindakan pengintaian mata-mata yang disengaja terencana untuk bisa membongkar informasi secara rahasia dari pihak yang tanpa izin diketahui informasinya. Tentunya ini bisa menjadi masalah bagi negara-negara ya. Negara-negara yang mempunyai informasi rahasia, kalau kebongkar kan bisa menjadi masalah kayak gitu tuh. Tentunya itu harus ditindaklanjuti dan diatasi. Dan cara mengatasi yang pertama adalah tentunya pertahanan keamanan negara sendiri pun harus aman, sehingga
mata-mata penguntit yang dari luar itu pun juga bisa terdeteksi gitu, nggak sembarang masuk dan nggak semudah masuk, sehingga mungkin kita pun juga nggak dimata-matai, informasi kita aman, dan kita pun juga aman dari segala macam pengintaian. Nah, lalu kasus yang ketiga adalah sabotase. Sabotase ini sebelumnya adalah semacam tindakan perusakan yang terencana dan berada di tengah-tengah masyarakat, itu disaksikan masyarakat, dan memiliki efek psikologis yang besar. Ya, jadi sabotase ini semacam apa ya? Kurang lebih seperti teror lah. Cuma ini bisa perusakan pada peralatan, alat, ataupun personel ataupun aktivitas yang bisa memberikan efek psikologis besar di masyarakat. Jadi apa ya, menimbulkan efek trauma bagi orang-orang dan tentunya menjadi masalah buat negara kita sendiri. Nah, tentunya cara mengatasi yang pertama adalah tentunya dalam aparat pemerintahan kita sendiri untuk menangani ini, seperti bidang militer, keamanan, polisi dan sebagainya pun juga harus bisa melindungi negara dengan baik, dan sehingga kasus-kasus sabotase ini yang seringkali terjadi dalam negeri tentunya harus bisa disikapi dengan baik dan diminimalisir. Dan tentunya aparat keamanan tentunya juga harus bisa menjaga sehingga gak banyak pihak-pihak yang ingin melakukan kericuhan besar atau mungkin melakukan sabotase dalam negara kita sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata yang diucapkan, atau mungkin saya kecepatan ngomongnya ya karena durasi tentunya. Maaf, tapi tetap aja lama ya. Ya maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam AMDG.